Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini membahas topik yang sangat penting, yaitu organisasi publik. Dan apa sih sebenarnya organisasi publik itu dan kenapa topik ini relevan bagi kita semua? Bersama saya Irdan Guntara. Dan saya Haikal Kamil, kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang definisi, karakteristik, tantangan, dan bahkan bagaimana peran masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa, dalam mendukung organisasi publik. Benar sekali, kita juga akan mencoba memberikan beberapa wawasan dan strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. Jadi simak sampai akhir. Kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya organisasi publik itu? Dari makalah yang kita susun, eh, ada beberapa definisi yang cukup menarik. Misalnya organisasi publik itu dianggap sebagai instansi pemerintahan yang bertujuan melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Haikal, gimana sih yang bikin penting definisi ini? Kalau menurut saya ya penting banget karena ini menegaskan bahwa organisasi publik fokusnya bukan terhadap profit, tapi fokusnya terhadap pelayanan. Contoh paling sederhananya seperti sekolah negeri dan rumah sakit umum, mereka ada untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa harus berpikir soal biaya yang cukup mahal. Ya, menariknya definisi organisasi publik ini juga mencakup lembaga non-pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti LSM dan NGO. Jadi cakupannya sebenarnya luas banget nih. Ya, tepat sekali ya. Kalau ditarik kesimpulannya, sebenarnya organisasi publik ini adalah bagian dari ekosistem yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, baik oleh pemerintahan pusat, daerah, maupun lembaga swasta yang punya orientasi sosial. Uh, karena topik atau sesi yang membahas mengenai definisi organisasi publik telah selesai, mari kita beranjak ke segmen yang kedua, yaitu mengenai karakteristik organisasi publik. Dari beberapa sumber yang kita baca atau yang saya baca, ada beberapa poin penting yang menggambarkan ciri khas organisasi ini. Mari kita bahas satu persatu. Setuju. Saya mulai tujuan utamanya dulu ya. Organisasi publik ini yaitu melayani masyarakat. Organisasi tidak mencari keuntungan seperti perusahaan swasta. Fokusnya adalah membahas memberikan pelayanan yang merata untuk semua orang, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil yang kurang apa kurang mampu lah gitu. Ini membuat mereka unik dibandingkan organisasi lainnya. Ya, tepat sekali ya. Dan karena itu pula, organisasi publik harusnya bersifat inklusif. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, ataupun suku. Semua layanan harus tersedia untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Nih yang menarik lagi nih tentang akuntabilitas dan transparansi. Organisasi publik ini bertanggung jawab kepada masyarakat karena mereka menggunakan dana publik seperti pajak, eh, misalnya laporan keuangan harus dibuka supaya masyarakat ini tahu bagaimana uang mereka digunakan. Nah, mengenai transparansi ini sebenarnya masih menjadi tantangan di banyak negara ya, termasuk di Indonesia sendiri.
kita sering mendengar berita tentang anggaran yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan penggunaannya. Iya, selain itu, organisasi publik ini juga beroperasi dalam kerangka hukum dan politik yang sangat kompleks. Mereka harus mematuhi undang-undang, peraturan pemerintahan, dan kebijakan yang sering berubah-ubah. Ini seperti kayak pedang bermata dua lah. Di satu sisi memastikan mereka tetap sesuai aturan, di satu sisi memperlambat pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya, setuju sekali ya. Belum lagi karena adanya keterbatasan sumber daya, baik itu dari anggaran maupun dari tenaga kerja. Bayangkan saja jika sebuah rumah sakit pemerintah yang harus melayani ribuan pasien setiap harinya, tetapi hanya memiliki beberapa dokter dan perawat. Tentu saja ini menjadi tantangan yang sangat besar. Dan terakhir nih, karakteristik yang menarik adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya menerima layanan, tapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik untuk memperbaiki organisasi publik. Ya, benar sekali. Misalnya saja ya, masyarakat sebenarnya bisa ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan daerah untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Ini cara yang bagus untuk memastikan bahwa kebijakan publik ini atau kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ya, jadi kalau dirangkum, karakteristik utama organisasi publik ini mencakup tujuan pelayanan, inklusivitas, akuntabilitas, transparansi, eh, dan adaptasi terhadap kerangka hukum. Semua ini membuat organisasi publik ini sangat penting untuk ekosistem sosial. Kita lanjut ke jenis-jenis organisasi publik. Ada beberapa banyak sekali eh, dari pemerintahan pusat sampai lembaga internasional. Bisa dijelaskan oleh Haikal? Tentu saja ya, misalnya kan ya pemerintahan pusat yang mencakup kementerian dan lembaga negara. Mereka mengelola kebijakan nasional seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan. Lalu ada pemerintah daerah yang lebih fokus pada kebutuhan lokal seperti pendidikan di tingkat kabupaten atau layanan kesehatan di puskesmas. Jangan lupa juga BUMN. Mereka adalah perusahaan milik negara yang selain berorientasi dari profit, juga punya tanggung jawab sosial, contohnya PT Pertamina yang menyediakan energi atau PT PLN yang memastikan listrik sampai ke rumah kita. Ya, dan ada juga NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka independen, tapi sering menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Oh iya, lembaga internasional seperti WHO atau PBB termasuk juga itu. Mereka sering bekerja sama dengan pemerintahan untuk menangani masalah global seperti pandemi COVID yang kemarin dan sekarang isu-isu sekarang seperti perubahan iklim. Nah, kita akhiri saja ya segmen yang ketiga mengenai jenis-jenis organisasi publik. Mari kita beranjak ke segmen yang keempat, yaitu mengenai tantangan organisasi publik. Dari beberapa sumber yang kita baca, ada 4 tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi publik. Yang pertama yaitu birokrasi yang rumit, yang kedua korupsi, yang ketiga keterbatasan sumber daya,
Dan yang terakhir adalah kurangnya transparansi. Mari kita bahas satu persatu. Oke, saya mulai ya dari birokrasi yang rumit. Salah satu masalah terbesar dalam organisasi eh, adalah prosedur yang panjang dan belibet. Contohnya untuk pengurusan KTP lah. Eh, Masyarakat sering kali harus melewati banyak proses-proses yang rumit. Ya, betul sekali. Dan ini bukan hanya membuang waktu saja, tapi juga membuat masyarakat merasa frustasi. Padahal dengan teknologi yang ada, sebenarnya banyak proses yang bisa disederhanakan. Contohnya saja seperti beberapa daerah sudah mulai menggunakan sistem e-government untuk mengurangi birokrasi yang rumit. Benar, tantangan kedua adalah korupsi. Ini masalah yang sangat serius dan sering kali kita dengar lah karena merusak kepercayaan masyarakat ketika dana publik pajak lah disalahgunakan yang sering merugikan. Yang paling merugikan itu pasti masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan layanan. Dan sayangnya ya, korupsi ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan transparansi maupun transparansi. Sebenarnya beberapa negara telah mencoba mengatasi ini dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas independen, misalnya melalui platform online untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi. Setuju, tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Eh, dari segi anggaran maupun tenaga kerja, contohnya dari daerah terpencil, seringkali fasilitas kesehatan dan pendidikan sangat minim. Guru atau dokter sangat enggan menempati wilayah-wilayah tersebut karena insentifnya yang kurang gitu. Ya, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan kebijakan insentif yang lebih menarik. Misalnya, memberikan tunjangan khusus untuk mereka yang bekerja di daerah terpencil atau menyediakan fasilitas pendukung seperti perumahan. Masalah ini kayak dan tantangan terakhir adalah kurangnya transparansi. Banyak masyarakat yang merasa tidak tahu lah gitu apa sebenarnya yang dilakukan oleh organisasi publik. Misalnya anggaran daerah yang sering tidak dipublikasikan atau terbuka dengan jelas sehingga masyarakat sulit untuk mengawasinya. Ya, ini penting sekali ya. Transparansi sebenarnya bukan hanya soal membuka data, tapi juga memastikan data tersebut mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Jika data anggaran hanya berupa tabel panjang saja tanpa penjelasan yang jelas, itu sama saja tidak transparan. Jadi kalau dirangkum ya, tantangan-tantangan ini sering berkaitan. Birokrasi yang rumit bisa membuka peluang korupsi, keterbatasan sumber daya sering memperburuk kualitas layanan, dan kurangnya transparansi membuat masyarakat sering hilangnya kepercayaan. Nah, benar sekali. Tantangan ini memang sangat kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Di segmen berikutnya, kita akan bahas beberapa solusi dan peran kita sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa, untuk membantu organisasi publik menghadapi tantangan ini. Oke, sekarang kita bicara solusinya ya. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu organisasi publik menjadi lebih baik? Ya, tentu saja kita sebagai mahasiswa sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya mengembangkan atau membuat aplikasi untuk pelaporan masalah
atau sistem informasi untuk meningkatkan transparansi. Nah, selain itu, kita juga bisa aktif memberikan feedback kepada pemerintah. Banyak platform-platform online yang memudahkan kita untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan. Dan jangan lupa juga mendukung program pemerintah dengan cara sederhana seperti membayar pajak tepat waktu atau ikut serta dalam kegiatan sosial. Setuju, kita semua punya peran sekecil apapun. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan organisasi publik yang lebih baik. Nah, itulah pembahasan kita tentang organisasi publik, mulai dari definisi, karakteristik, tantangan, hingga solusi yang bisa kita lakukan bersama. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Jangan lupa setiap tindakan kita bisa memberikan dampak positif sekecil apapun. Ya, karena segmen untuk membahas organisasi publik ini telah berakhir, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol like, share untuk mendukung keberlanjutan channel ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye See you bye. next time.